Baik, jadi pagi ini kita akan bahas tentang cues ya. The word cue is British. Jadi kata cue itu adalah bahasa Inggris ya. Maksudnya bahasa Inggris yang versi Inggris ya, British. Kan bahasa Inggris itu dikenal ada dua apa namanya? Dua versi lah ya. Ada Inggris Amerika, ada Inggrisnya British gitu. Terkadang itu ada perbedaan dari sisi kebiasaan apa itu eh menyebut sesuatu pada artinya sama gitu. Tapi di sana biasanya gini bilangnya, di sini gini gitu. Termasuk dalam ejaan juga ya. Kalau Amerika itu biasanya pakai Z, kalau British tuh pakai S gitu. Kayak misalnya apa ya? Optimization, optimization gitu ya. Kalau pakai bahasa Inggrisnya US itu pakai Z, tapi kalau British itu pakai S, optimization, optimization. Nah, nah gitu ya. Jadi ada dua apa? Sebut saja versi lah. Nah, the word queue itu adalah bahasa Inggris dari British ya, for line. Untuk kata lainnya itu line ya. Jadi maksudnya antrian itu sama dengan line gitu ya. Line itu antrian juga gitu. The kind you waiting. In Britain ya, di Inggris, to queue up means to get in line. Jadi untuk to queue up itu artinya untuk masuk ke untuk mengantri gitu ya. To get in line. Untuk masuk ke dalam barisan. In computer science, dalam ilmu komputer, sebuah antrian itu adalah, nah itu kan bahasa di dunia real ya, antrian tadi untuk berbaris gitu kan. Kemudian kalau dihubungkan dengan ilmu komputer, antrian di sini itu adalah struktur data ya. Is a data structure that is somewhat like a stack, yang itu ya mirip-mirip lah seperti stack gitu. Kecuali apa? That in a queue, bahwa dalam antrian ini the first item inserted, item yang pertama di apa namanya dimasukkan ke dalam struktur data is the first to be removed. Itu adalah yang pertama kali nanti yang akan dihapus gitu ya. Jadi prinsipnya adalah FIFO ya, first in, first out. Yang pertama masuk itu yang pertama keluar. While in a stack, sedangkan dalam tumpukan, as we have seen yang sudah kita pelajari, the last item inserted is the first to be removed ya. Item yang terakhir ditambahkan itu akan menjadi yang pertama kali dihapus ya, atau LIFO. Nah, itu ya perbedaan antara queues dan juga stacks gitu ya. Nah, pokoknya seperti itu. Terlepas dari apakah itu tempat penyimpanan datanya dalam array ataukah dalam dalam link list gitu ya. Yang penting kalau menggunakan prinsip first in first out, maka itu namanya queue gitu ya. Kalau menggunakan prinsip last in first out, itu berarti stack gitu. A queue works. Nah, sebuah antrian itu works like the line at the movies. Itu ya mirip-mirip lah sama seperti antrian di bioskop. The first person to join the rear of the line is the first person to reach the front of the line to buy a ticket. Gitu ya. Orang pertama yang bergabung di belakang barisan is the first person to reach the front of the line and buy a ticket. Itu adalah orang yang pertama yang uh, ya ini berarti orang pertama yang pertama kali ngantri gitu ya. The first person to join the rear. Rear tuh belakang ya. Is the first person to reach the front, itu adalah orang yang pertama kali mencapai uh, depan barisan. Jadi yang pertama masuk berarti itu yang pertama uh, paling depan and buy a ticket, dan membeli tiket gitu. The last person to line up, orang yang terakhir
masuk barisan is the last person to buy a ticket. Itu adalah orang terakhir yang membeli tiket. Gitu ya. Or if the show is sold out, atau jika pertunjukan atau tiketnya udah habis terjual, maka dia akan gagal untuk membeli tiket. Nah, itu adalah queues ya kan. Jadi yang queues itu kalau yang terakhir masuk barisan kemudian tiketnya habis, ya udah dia gagal beli tiket gitu. Atau ya kita banyaklah menemukan menemukan situasi di dunia real di mana antrian ini banyak dipakai gitu ya. Misalnya antrian di ATM, antrian di bank gitu kan. Antrian kendaraan yang masuk ke mana? Pintu tol gitu kan dan seterusnya. Nah, itu kan antriannya. Nah, ini ada ilustrasi a queue of people, di antrian orang-orang. People leave queue at the front. Orang yang pertama kali meninggalkan antrian di depan ya. Jadi ini yang nanti akan keluar duluan, terus ini dan seterusnya. Ini people join the queue at the rear. Orang yang pertama orang yang bergabung antrian di belakang. Queues are used as a programmer's tool as text are. Jadi antrian ini digunakan sebagai tool programmer ya. Jadi bagi programmer, bagi orang yang membuat program, antrian ini adalah sebuah tool. Seperti halnya text are. We will see an example, kita akan melihat contoh nanti di mana antrian itu akan membantu search a graph, akan membantu pencarian sebuah graf pada bab 13. They also used to model real world situations. Nah, antrian juga digunakan. Ini they ini antrian ya. They also used to model real world situations. Antrian ini juga digunakan untuk memodelkan situasi dunia real as people waiting in line at a bank. Seperti halnya orang-orang yang menunggu dalam antrian di bank. Airplanes waiting to take off. Pesawat terbang yang menunggu untuk lepas landas, or data packets waiting to be transmitted over the internet, atau paket data yang menunggu untuk dikirim melalui internet. There are various queues quietly doing their job in your computers. Nah, ada banyak antrian yang mungkin kamu tidak tahu, yang diam-diam, yang itu melakukan pekerjaannya di komputer kamu, katanya. Or the networks, atau dalam jaringan operating system ya, sistem operasi. There is a printer queue. Nah, ada juga antrian printer ya. Jadi kalau kita ngeprint beberapa dokumen, maka yang akan terprint duluan itu kan yang pertama kita print. Nah, itu namanya printer queue. Where print jobs wait, di mana pekerjaan print wait for the printer to be available. Nah, menunggu saat printernya siap tersedia ya. A queue also stores keystroke data as you type at the keyboard. Nah, antrian juga termasuk itu menyimpan data keystroke. Jadi kalau kita ngetik gitu ya ke keyboard, huruf yang kita ketik duluan itu yang pertama kali muncul ya kan. This way, if you are using a word processor, nah dengan cara ini jika kamu sedang menggunakan pemroses kata, but the computer is briefly doing something else when you hit the key. Oke, jadi maksudnya kalau si komputernya lemot, pernah nggak kalian nyobain ngetik terus komputernya itu lambat gitu ya? Kita udah ngetik huruf misalnya, belum muncul gitu kan, terus lama-lama keluar gitu. Nah, karena prosesornya mungkin sedang mengerjakan hal yang lain. Tapi itu kan tidak akan menghilangkan nah ini the keystroke won't be lost. Jadi huruf yang kamu masukin atau karakter yang kamu masukkan itu tidak akan hilang, ya kan? It waits in the queue
itu menunggu dalam antrian until the word processor, sampai pemroses kata itu has time to read it, punya waktu untuk membacanya. Nah, kemudian using a queue, menggunakan antrian, guarantees the keystrokes stay in order until they can be processed. Ya, pokoknya kalau lemot, jangan khawatir, urutannya tidak akan terganggu, hanya tinggal perlu bersabar menunggu. Oke, jadi ini ada sebuah ilustrasi applet ya, workshop applet. Nah, lihat di sini. Jikalau di tumpukan itu hanya ada top ya, hanya ada yang paling atas, karena kita nambahin dari top, pas kita ngehapus juga dari top ya kan. Nah, kalau kalau antrian itu ada front, ada juga rear, ada depan, ada juga belakang gitu. Nah, nanti kalau yang ngantri kan nambahnya di belakang, tapi kalau mau menghapus dari depan ya, karena 267 ini atau yang front itu yang duluan masuk. Nah, applet yang ada di atas itu mengilustrasikan sebuah antrian yang menggunakan array ya kan. Kalau kita lihat ini array. This is a common approach. Ini adalah sebuah pendekatan yang umum. Although linked lists are also commonly used to implement queues. Meskipun linked list juga umum atau banyak dipakai untuk mengimplementasikan antrian. The two basic queue operations, ada dua operasi antrian yang dasar, yaitu are inserting an item, menambahkan sebuah item atau data, which is placed at the rear of the queue, yang ditempatkan di belakang antrian, and removing an item, dan juga menghapus sebuah data ya, which is taken from the front of the queue, yang diambil dari paling depan antrian, dari antrian yang paling depan. This is similar to a person joining the rear of, ya ini tadi ya, udah. Oke. The terms for insertion and removal, nah istilah penambahan dan juga penghapusan dalam stack, dalam tumpukan are fairly standard, itu cukup standar. Everyone says push and pop. Ya, jadi kalau di stack itu kan istilahnya push. Push itu nambahin data, pop itu berarti ngambil atau menghapus. Standardization hasn't progressed this far with queues. Nah, standarisasinya tidak berkembang sejauh ini untuk antrian ya. Insert is also called put or add or end queue. Jadi dalam antrian menambahkan itu kadang disebut put atau tambahkan, add and queue, mengantri juga bisa ya. While remove may be called delete or get or dequeue. Jadi kalau menghapus itu istilahnya delete, menghapus, or get, mengambil, atau dequeue ya, keluar dari antrian. The rear of the queue, nah bagian belakang dari antrian where items are inserted, di mana data-datanya itu ditambahkan, is also called the back or tail or end. Jadi cukup banyak istilahnya, intinya itu. Kalau di stack itu kan cuma push, pop gitu ya, nggak ada beberapa nama yang biasa orang pakai gitu. Meskipun itu hanya sekedar nama ya, hanya sebatas nama variabel intinya. Biasanya ya ini nama variabel dipakai untuk nama variabel atau nama method ya. Nama method. Oke, tapi kalau di antrian itu ada beberapa istilah tadinya. Jadi kalau kalian baca beberapa literatur, kemudian dia menggunakan istilah yang berbeda, nah itu patut dimaklumi karena memang dalam antrian itu ada beberapa istilah yang biasa dipakai. We will use the term insert, remove, front, and rear. Nah, sedangkan di buku ini dia akan menggunakan istilah insert, katanya nambahkan, remove, menghapus, front depan, dan rear belakang. Oke, insert button intinya sih nambahin ya. Nah, ini kita coba lihat ilustrasinya. New item inserted at the rear of the queue. Jadi misalnya tadi kita punya data ini nih,
array dari front sampai rear. Kemudian kita akan nambahin data baru yaitu 6. Akan masuk ke belakang ya. Maka setelah dimasukin nanti rear-nya akan bergerak ke 6 ya. Gitu, prinsipnya gitu kalau nambahin ya. Kemudian gimana kalau mau menghapus? Nah, two items remove from front of queue. Nah, awalnya frontnya 59, kemudian kita mau menghapus karena queue itu menghapusnya dari depan, maka yang 59 ini akan dihapus. Tapi harus mundur dulu frontnya kemudian dihapus. Nah, kemudian yang 26 mau dihapus lagi, ya dengan cara yang sama. Prinsipnya seperti itu. Di stack juga sama ya. Di linked list juga sama. Kemudian ada istilah pick ya. Pick itu intinya menampilkan semua data yang ada dalam queue ya. Nah, pick ini bisa dipakai untuk antrian, bisa juga untuk stack ya, istilah pick ini. Ini nama method biasanya yang dipakai untuk menampilkan semua. Oke, coba lihat di sini. A queue with some items inserted. Antrian di mana beberapa datanya sudah dihapus. Coba lihat nih, indeks 012 ini sudah dihapus. Sedangkan frontnya sekarang ada 12 dan rear-nya ada 79, ya kan? Dimana max size-nya itu adalah sampai elemen ke-9 gitu. Nah, ini adalah jadi gini, ketika dihapus tadi kan kalau dihapus kan dari depan ya. Tadi 0 dihapus, terus frontnya ke atas, ini dihapus, frontnya di atas sampai ke sini frontnya, maka meskipun ini ada yang kosong dalam queue itu nggak usah digeser-geser, ya kan? Dalam antrian ini nggak usah digeser-geser. Masih ingat kalau yang waktu kita bahas array, kalau ada yang dihapus maka harus digeser-geser, ya kan? Jangan sampai ada yang kosong, gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini tidak usah digeser-geser, ya, karena pada kondisi realnya di lapangan ya, yang namanya antrian itu bisa jadi sudah ada limitnya, sudah ada batasnya, ya kan? Jadi misalnya antrian sembako misalnya, sebut aja. Antrian sembako. Nah, sembako itu kan sudah ada limitnya, pasti ada limitnya, ya kan? Bukan unlimited. Misalnya pemerintah menyediakan sembako untuk 1 juta orang misalnya, maka 1 juta itu limit, ya kan? Ada orang yang mengantri, misalnya masuk antrian yang paling depan akan dihapus, atau gini misalnya tiketnya diserahin ya ke petugas 0, udah dihapus. Nanti tiket berikutnya orang yang ke-1 ini dapat sembako, terus dia keluar antrian, ya kan? Nah, tiket 01 ini kan nggak dibagiin lagi ke mana? Ke apa? Ke yang belum kebagian tiket. Iya kan? Kenapa? Karena tiketnya udah dijatah, cuman ada 1 juta. Gitu. Makanya di sini dibiarin aja kosong. Tiket-tiket dari orang yang udah ngambil tadi itu nggak usah digeser-geser, udah aja dibiarin kosong. Nah, ini misalnya, oh masih ada 2 slot lagi nih. Siapa yang belum? Misalnya, udah masuk. Ya udah, kalau udah masuk semua 9, kan nggak ada penambahan data lagi karena udah jelas jatahnya, ya kan, sesuai dengan sembako yang ada gitu. Kira-kira ilustrasinya gitu lah kalau dalam dunia real. Jadi ini kalau pakai array itu antriannya yang terbatas, yang limited. Kalau antrian yang unlimited itu pakainya linked list berarti ya. Nggak bisa pakai array. Kalau array ini kita bicara antrian yang terbatas, yang limited. Karena kita harus menentukan banyaknya
elemennya dulu di awal, ya kan, mau berapa kalau array. Tapi kalau linked list kan nggak usah. Nah, oke, coba lihat a circular cube ya, antrian yang apa ini, melingkar. When you insert a new item in the queue, ketika kamu menambahkan sebuah data baru dalam antrian, the front arrow moves upward. Jadi panah yang front itu kan bergerak ke atas, ya kan? The front arrow moves. Maksudnya mana? Front arrow. Oh, di applet ya. Memang di akhirnya di applet tadi. The front. Frontnya di sini. Coba. When you insert a new item in the queue, and the queue works applet, the front arrow moves upward toward higher numbers in the array. Mungkin maksudnya rear kali ya ini. Yang bergerak, kalau nambahin kan yang bergerak rear-nya ya kan, yang bergerak ke atas. Front-nya itu bergerak kalau hapus ya kan. Ini kayaknya ada when you remove an item, ketika kamu menghapus data, rear also moves upward. Si belakangnya juga bergerak ke atas. Kebalik kayaknya. Ini harusnya front. Ini harusnya rear. Ya, kadang-kadang saya juga menemukan ya, di buku itu ada kesalahan. Itu ya suatu hal yang manusiawi. Try these operations. Coba operasi ini with the workshop applet. Nah, itu disuruh coba ya. To convince yourself is true. Untuk meyakinkan kamu bahwa itu udah benar ya. You may find the arrangement counterintuitive. Nah, saya baca dulu. We could move all the item in a queue. Kita bisa menggerakkan semua item dalam antrian whenever we delete one. Ketika menghapus satu. But that wouldn't very efficient. We keep all the items in the same place and move the front and rear of the queue. The trouble with this arrangement is that pretty soon the rear of the queue is at the end of the array. Meskipun mereka itu saya yang kosong at the beginning of the array, di awal is because you have removed them with rand, you still can't insert a new item because rear cannot go any further or can't. Nah, ini situasinya. Coba kita lihat. Rear arrow at the end of the array. Ini rear-nya, belakang. Ini new item, where can it go? Ini ada data baru katanya. Di mana dia bisa pergi? Jika kita mau nambahin 63, ini nambahinnya kemana? Gitu ya, karena rear-nya udah habis. Rear-nya udah sampai ke indeks yang paling besar. To avoid the problem of not being able to insert more items, untuk menghindari masalah di mana kita tidak bisa menambahkan data lebih banyak lagi ke dalam antrian, even when it is not full, meskipun ketika antriannya tidak full, the front and rear arrows wrap around to the beginning of the array. Nah, si depan dan belakang, si panah depan dan belakang itu wrap around. Wrap around itu apa?
Wrap around itu artinya membungkus. Jadi maksudnya disambungin ya, yang depan ke belakang gitu kali. To the beginning of the array, the result is a circular queue. Jadi hasilnya itu antrian tapi melingkar gitu. Betul. Ya. Sometimes called a ring buffer. Kadang-kadang disebut dengan ring buffer. Kayak cincin, ya, ring. You can see how wraparound works with the workshop outlet. Insert enough items to bring the rear arrow to the top of the array. Remove some items from the front of the array. Now insert another item. Ini apa ini? Oke. The rear arrow wraps around. Nah, jadi ketika tadi ada 63 yang mau ditambahin, maka rearnya pindah jadi ke depan. Karena seolah-olah ini tuh nyambung ya. Jadi kayak melingkar gitu. Bayangkan aja antrian yang melingkar. Jadi tadi saya bilang pada kasus tertentu kalau antriannya udah habis, udah nyampe batas maksimum, kita tidak bisa menambahkan data lagi ya. Contohnya tadi kayak sembako. Itu kan pasti udah jelas ya kan di awal berapa. Nah, tapi mungkin juga ada kasus di dunia real di mana circular queue ini diperlukan. Yaitu ketika apa? Ketika tidak dibatasi. Maksudnya ketika ada yang dihapus, maka ini kosong dan kosong ini boleh diisi oleh data baru gitu kan. Tapi gimana penambahan datanya? Kan rear-nya tadi udah di belakang ya kan, udah penuh nih indeks 9 ya kan udah penuh. Nah, maka katanya dibuatlah opsi itu circular queue ya kan, jadi antrian yang melingkar. Jadi rear-nya sekarang pindah ke sini. Jika nanti ada data baru lagi, nah rear-nya akan disimpan di indeks 1, rear-nya mundur ke sini. Nanti nambah data lagi di sini di indeks kedua, nanti rear-nya ke situ. Nah, ketika sudah seperti itu maka sudah tidak bisa menambah data lagi. Tapi intinya kita memanfaatkan space yang kosong. Nanti frontnya dihapus, misalnya ini hapus, biasa lagi frontnya. Nanti data lagi baru, rear-nya nambah lagi naik ya. Jadi yang asalnya di bawah front di atas rear. Nah, kalau circular queue itu bisa berubah, rear-nya yang di bawah, front-nya yang di atas. Nanti ini rear-nya akan bergerak ke atas, front-nya juga akan bergerak di atas seiring dengan data yang dihapus. Kalau front-nya udah sampai terakhir, rear-nya juga nanti akan naik. Nah, front-nya nanti akan berpindah ke indeks yang ke 0. Nah, berarti urutannya berubah lagi gitu ya. Jadi rear-nya yang di atas, front-nya yang di bawah, kembali ke formasi awal. Nah, itu yang dimaksud dengan circular queue ya. Nah, ini adalah codingan Java-nya untuk antrian ya. Kalian bisa coba nanti di rumah. Di sini ada beberapa method, ada insert menambahkan data, remove untuk menghapus, pick menampilkan isi semuanya, is full untuk ngecek apakah antriannya penuh atau tidak, is empty untuk ngecek apakah antriannya kosong atau tidak, size untuk melihat berapa banyak data yang masuk dalam antrian. Nah, the main program utama itu akan membuat sebuah antrian dengan 5 sel. Insert 4 items, menambahkan 4 item. Remove 3 item, menghapus 3 item, and insert 4 more, dan menambahkan 4 lagi. The sixth insertion invokes with the wrap around feature. Nah, penambahan yang ke-6 itu akan invoke itu memaksa kalau nggak salah. akan memanggil. Nah, ini
feature yang wrap around tadi, yang melingkar tadi ya. All the items are then removed and displayed. Semua item itu kemudian terakhir akan dihapus dan ditampilkan. Dimana outputnya seperti ini, 40, 50, 60, 70, 80. Coba kita lihat programnya. Nah, ini ada sebuah kelas namanya Q. Kemudian ini ada atributnya, ada atau fieldnya, datanya, ada max size, ada Q array, tipenya array, long array, kemudian front, rear, and items. Ini untuk depan, belakang, dan and item, untuk banyaknya item ya, banyaknya data. Sini ada Q, ini konstruktor. Nah, ketika nanti dimasukin S, maka itu S ini akan menjadi max size, di mana max size ini adalah ukuran dari array atau ukuran dari antriannya. Jadi kalau max size-nya kita tentukan 100 misalnya, itu artinya kita punya antrian yang panjang selnya itu 100. Frontnya akan dimulai dari indeks yang ke 0, kemudian rearnya akan mulai dari indeks yang ke -1. And itemsnya inisialisasinya 0. Kemudian ini insert. Nah, ketika ada data yang di insert, yang nanti akan masuk ke J, terus dicek apakah rearnya sama dengan max size -1 atau enggak, apakah rearnya udah sampai indeks yang paling besar atau enggak, gitu kan? Kalau iya, kalau rearnya udah sampai paling belakang, maka rearnya sama dengan -1. Ya, -1 itu artinya apa? Q array plus rear. Jadi rearnya kan tadi berapa? -1 ya. Tadi -1 ya kan, terus ini tambahin dulu. Berarti -1 tambah 1 jadi 0 ya kan. Jadi Q array yang ke 0 itu sama dengan J, dimana J ini adalah data yang baru dimasukkan tadi ya. Kenapa rearnya jadi 0? Kenapa nambah data baru terus dia masuknya malah ke indeks yang ke 0? Itu karena rearnya sudah sampai di indeks paling besar ya kan. Ini yang circular. Jadi program ini menerapkan prinsip circular queue tadi. Jadi kalau belakangnya udah penuh, maka data barunya akan ditambahin di paling depan gitu. Karena circular itu dianggap sebagai belakang tetap. Artinya yang dihapus tetap di front. Meskipun kalau kita lihat ilustrasinya, rearnya ada di bawah dari front ya. Tapi tetap kalau mau hapus itu dari front. Nah, itu kalau penuh ya kan. Kalau tidak penuh, kondisi if-nya salah. Kalau salah berarti ya akan ditambahkan di rearnya, akan ditambah 1 dulu atau naik ke atas rearnya baru ditambahin datanya. Terus n itemnya nanti akan nambah. Di setiap ada data baru yang ditambahkan, maka n item sini nilainya akan ditambah 1 yang tadi inisialnya 0 ya kan. Kemudian di sini ada remove ya, metode remove untuk menghapus data di depan front ya. Maksudnya yang front yang paling depan dari antrian. Kalau menghapus nggak usah ada parameternya. Maksudnya nggak usah ada parameter mana yang mau dihapus, karena jelas kalau di antrian itu yang mau dihapus adalah yang paling depan gitu. Nah, yang paling depan itu akan disimpan dulu di temp ya. Jadi Q array yang front itu disimpan dulu di temp, kemudian frontnya akan nambah 1, akan bergerak ke atas gitu ya. Simpan dulu nilainya di temp, terus frontnya bergerak ke atas ya. Masih ingat ya bedanya antara plus front dengan front plus gitu. Kemudian setelah bergerak ke atas frontnya, apakah frontnya sama dengan max size? Kalau iya, maka frontnya akan sama dengan 0. Jadi kalau frontnya setelah nambah 1, kan indeks itu sampai max size -1 ya kan. Nah,
Kalau misalnya pas kita mau apa namanya, kalau frontnya udah sampai indeks yang paling besar, kan tadi ya, kalau circular itu apa namanya, frontnya bisa lebih atas dari rear ya kan, ketika rearnya udah bergerak ke depan, ke indeks ke 0 maksudnya. Nah, ketika frontnya nanti pas dihapus ternyata itu adalah indeks yang terakhir, maka frontnya akan bergerak ke, akan nilainya akan sama dengan max size ya kan, max size-nya 10. Kalau kalau indeksnya tadi hanya sampai 9 ya kan, max size min satunya berarti max size itu nilainya 10 ya kan. Nah, 10 min 1 itu 9. Jika frontnya udah sampai 10, maka frontnya di reset, istilahnya di reset jadi 0 ya kan. Jadi frontnya sekarang ada di indeks yang ke 0. Nah, indeks yang ke 0 itu frontnya. Oke. Kemudian kalau udah dihapus berarti nilai n itemnya akan berkurang 1. Kemudian return time. Ini adalah menyimpan nilai yang tadi dihapus dalam antriannya, time. Kemudian ada pick front, pick. Jadi ini untuk pick front ini untuk ternyata, kalau tadi kan saya bilang pick aja ya. Kalau pick front berarti menampilkan nilai paling depan, front. Ini nanti return QRA front, nanti bisa ditampilkan berapa nilai antrian yang ada di front depan. Kemudian ini is empty untuk ngecek apakah kosong atau enggak. Nah, returns and items sama dengan 0 ya. Jadi ini kondisi nih. Apakah n itemnya sama dengan 0? Kalau iya, maka return 1. Jadi ini boolean ya kan, nilai baliknya ini boolean, berarti bisa 1 bisa 0 ya. Tergantung pada kondisi ini. Akan dicek benar atau salah kondisi. Kalau benar nilainya 1, kalau salah 0. Jika n itemnya sama dengan 0, ya berarti masih empty, masih kosong ya kan. Kemudian ada is full untuk ngecek apakah full enggak. Nah, nanti ini nilai kembaliannya boolean, bisa 1 bisa 0, tergantung pada kondisi ini. Apakah n itemnya sama dengan max size? Kalau sama berarti dia akan memberikan 1, kalau beda berarti 0. Kemudian public in size ya. Ini ada method size yang intinya untuk mereturn n items. Sebenarnya n items ini variabel yang menyimpan banyaknya data dalam antrian. Kan antrian itu bisa jadi belum semua terisi ya kan, masih kosong. Makanya mungkin kita butuh berapa sih n itemsnya, banyaknya datanya gitu. Nah, ini setiap ada data baru masuk berarti n itemnya akan bertambah 1, dan setiap ada yang dihapus maka n itemnya berkurang 1. Dan gimana kalau n item itu udah aja indeks yang rear dibagi yang front gitu kan, dikurangi front, tapi enggak. Kalau dalam circular queue itu bisa jadi berbeda ya kan, bisa jadi yang apa namanya, rear itu nilainya indeksnya lebih kecil daripada front ya kan, makanya bisa nggak berlaku. Makanya di sini menggunakan variabel aja untuk mencatat berapa sih sebenarnya data yang ada dalam antrian. Nah, ini adalah akhir dari kelas queue. Nah, untuk implementasinya kita butuh kelas yang lain. Di sini namanya queue app. Kemudian, nah ini yang ada mainnya, method main. Kemudian dari queue tadi kita membuat suatu objek namanya the queue, yang parameternya 5, itu artinya nanti banyaknya selnya itu ada 5 ya, indeksnya dari 0 sampai 4. Kemudian kita masukkan 10, masukkan 20, masukkan 30, masukkan 40 gitu kan. Kemudian kita hapus 3 data nih, panggil remove, remove, remove. Nah, itu artinya berarti yang paling depan ya. Ini menghapus yang paling depan, remove-nya nanti bergeser, dihapus lagi frontnya, geser lagi, remove-nya dihapus lagi, frontnya geser lagi. Setelah itu tambahin lagi 4 data.
Ada 50, 60, 70, dan 80. Nah, ini insert four more items wraps around. Nah, kemudian dalam while dicek nih apakah antriannya ini kosong atau enggak, gitu kan. Ya, ini untuk ngecek kosong atau enggak. Remove and display all items, ya. Selama tidak kosong, maka akan di remove. Yang data yang di remove-nya disimpan di end, kemudian ditampilkan berapa yang di remove-nya. Ini spasi, ya kan. Nah, nanti dicek lagi ke while, masih kosong nggak? Selama masih ada, tampilin lagi frontnya, ya. Remove ini kan mau menghapus frontnya geser lagi, kalau masih ada tampilin lagi, dan seterusnya. Makanya tadi tampilannya isi dari semua tampilannya kan tadi gini. Mana tadi? Nah, ini tuh tampilan dari yang dihapus tadi kan, menghapus semuanya terus ditampilkan. Menghapusnya satu-satu, tampilin satu, tampilin, hapus satu, tampilin lagi. Oke, gitu. Nah, ini untuk yang insert method. Tadi insert belum ya? Oh iya, belum. Remove is empty. Bentar. Ya udah. Ini di array, ya. Implementasinya di array, bukan di linked list. Oke, kayaknya ini udah aja nih method. Nah, ini implementation without an item count. Implementasi tanpa variabel yang dipakai untuk menghitung item. Tadi kan ada variabel namanya n items, ya kan? Dimana variabel itu bertugas untuk mencatat kalau ada data yang masuk nilainya tambah 1, kalau ada data yang dihapus nilainya berkurang 1, ya kan? Nah, katanya gimana kalau kita membuat program tanpa ada variabel itu, ya? Now, the inclusion of the field and items in the queue class impose a slight overhead on the insert and remove methods, and that they must respectively increment and decrement. Ya, itu tadi penjelasannya. This may not seem like an excessive penalty. Ini tidak seperti penalti tambahan. If you are dealing with huge numbers of insertions and deletion, it might influence performance. Jadi jika kamu mengolah data yang besar, penambahan data yang jumlahnya banyak, kemudian menghapusnya juga, maka kan si n item itu nanti akan berubah-ubah nilainya, ya. Bisa bertambah 1, berkurang 1, ya kan? Tergantung dari setiap data yang ditambah atau dihapus. Nah, jadi katanya kalau datanya cukup besar, itu bisa jadi mempengaruhi performa. Mempengaruhi itu maksudnya ke waktu, gitu ya. Itu kan ada tambahan proses, ya kan, untuk menambahkan 1 atau mengurangi 1 dari n items itu. Nah, accordingly, sehingga berdasarkan hal itu, some implementation of queues do without an item count and rely on the front and rear fields. Nah, gimana kalau kita mengimplementasikan antrian itu tanpa variabel tersebut, yang n items tadi, dan kita hanya bergantung pada front and rear, depan dan belakang, figure out, untuk mencari tahu whether the queue is empty or full, untuk mengecek apakah antriannya itu kosong atau penuh, gitu. Jadi yang n items itu kan tadi sebenarnya dipakai untuk ngecek kan apakah full. Kalau full, ciri fullnya itu kan n itemsnya sama dengan max size, ya kan, sama dengan banyaknya data atau banyaknya sel.
ciri kosongnya ketika n items sama dengan 0, ya kan. Tugas dari n items itu kan sebenarnya itu ya. Karena kalau n itemsnya sama dengan 0 berarti kita bebas nambahin, ya kan. Kalau n itemsnya sama dengan max size berarti kita nggak bisa nambahin data. Oh gini, kalau n itemsnya sama dengan 0 berarti nggak ada data yang bisa dihapus gitu ya. Kemudian kalau n itemsnya sama dengan max size min 1, max size ya benar, max size, maka tidak ada data yang bisa ditambahkan lagi karena sudah full. Makanya itu dipakai untuk method isEmpty atau isFull. When this is done, isEmpty, isFull, and size routines become surprisingly complicated. Nah, jadi method ini nanti bisa dihapus katanya. Kan size ini untuk ngecek berapa sih n items tuh nilainya gitu. IsFull ini untuk ngecek apakah full atau enggak. isEmpty untuk ngecek apakah kosong atau enggak gitu. Nah, itu kan nambah kompleks aja sebenarnya. Bisa nggak kita hanya mengandalkan front and rear? Also, a string problem arise. Ini ada juga masalah aneh bisa muncul. Nah, the front and rear pointers. Nah, si penunjuk depan dan belakang assume certain position, mengasumsikan beberapa posisi tertentu when the queue is full, ketika antriannya itu penuh, but they can assume, dan mereka bisa mengasumsikan bahwa exact same position, posisi sama yang eksak when the queue is empty, ketika antriannya kosong. The queue can then appear to be full and empty at the same time. Nah, si antrian kemudian dapat muncul penuh atau kosong pada waktu yang sama. This problem can be solved by making the array one cell larger than the maximum number of items that will be placed in it. Oke. Nah. Nah, jadi pointer depan dan belakang mengasumsikan posisi tertentu ketika antriannya itu full, ya kan? Ketika antriannya itu full, berarti ada beberapa kemungkinan, ya kan? Misalnya nilai rear-nya itu, misalnya gini, kalau frontnya di bawah, rear-nya di atas, ciri full itu berarti frontnya 0, rear-nya 9, ya kan, atau max size min 1, ya kan, berarti itu cirinya antriannya itu penuh. Atau kebalikannya, ketika ada sirkular tadi, frontnya bisa di atas, rear-nya bisa di bawah, ya kan, dan itu disebut penuh ketika nilai rear-nya itu front min 1, ya kan, karena frontnya di atas, rear-nya di bawah, satu sel di bawahnya itu kan penuh. Kalau pakai sirkular itu berarti kan ketika penuh itu ketika nilai rear-nya itu front min 1. But they can assume this exact pointer, kan, tetapi mereka itu maksudnya si front and rear pointers ini dapat mengasumsikan this exact same position when the queue is empty. Maksudnya apa ya? Saya belum bisa menangkap dengan yakin. Tapi kalau kita lihat paragraf yang terakhir, ini intinya gini. Jadi kita bisa bisa mengabaikan variable n items tadi. Kita nggak usah pakai, tapi katanya kita butuh array-nya itu one cell larger than the maximum number. Jadi kalau kita pesan memorinya misalnya untuk 10 sel, maka kita tambahin 1 katanya, 11. One cell larger than the maximum number of items.
Nah, ini contohnya. Coba kita lihat. Ini awalnya sama aja, sama dengan yang tadi. Nah, cuman di sini bedanya nih. Jadi ketika ada ini konstruktornya nih, ketika S-nya misalnya banyaknya memori ditambahkan atau membuat banyaknya array, banyaknya panjang elemen dari array atau panjang elemen dari antrian, maka max size-nya menjadi S plus 1. Nah, ini yang dimaksud dengan one cell larger. Jadi nilai max size di sini nanti otomatis tambah 1. Frontnya 0, realnya min 1. Nah, buat apa sih yang tambah satunya itu? Coba kita cermati lagi. Ini ada insert. Apakah realnya sama dengan max size min 1? Ini sama kayak tadi ya. Kalau ini. Untuk remove, kita lihat apakah ada perbedaan dengan yang tadi. Sepertinya tidak ada. Kemudian tick juga nggak ada, is empty. Nah, lihat di sini. Bedanya ini ya. Is empty-nya ini. Is empty dengan is full-nya. Coba lihat. Kalau tadi kan dia mengandalkan n items tadi. Ya kan? Mengandalkan n items. Sekarang kan n items-nya udah nggak ada nih. Nggak ada variabel untuk menghitung berapa banyak data yang ada dalam antrian. Maka kita memanfaatkan rear and front. Coba lihat. Disebut kosong ketika apa? Ketika nilai front itu sama dengan rear plus 1. Itu cirinya kosong. Bener gak? Misalnya tadi ya frontnya 0, realnya itu min 1 ya kan, inisialnya. Nah, inisialnya frontnya 0, realnya min 1, itu kan berarti kosong. Artinya apa? Artinya nilai front itu 0 min 1 tambah 1, ya kan? Di 0 sama dengan 0, berarti itu cirinya kosong, belum ada datanya. Atau berarti atau itu kalau ini salah belum tentu kosong ya. Kita harus ngecek juga kondisi yang lain ini. Apakah front plus max size min 1-nya sama dengan rear atau tidak gitu ya. Frontnya misalnya 0, max size min 1-nya kalau tadi asalnya 9 ya, terus ditambah 1 jadi 10. Ya, 0 tambah 10 sama dengan 10. Ntar ini mengasumsikan sirkular nggak ya? Is full. Front itu misalnya 0, 0 tambah 10, 10. Rear-nya udah jadi 10. Oke, berarti itu kasusnya ketika apa? Juga apa ya? Nah, kita coba lihat size. Nah, ini untuk ngecek size-nya juga kita memanfaatkan rear dan front ya kan, nggak pakai n item. Kalau ini tadi ya bisa kita pahami. Oke, coba sebelum kita pahami yang ini dulu ya. Ini kondisi ketika untuk ngecek full. Jadi kalau atau itu kan jika salah satunya benar, bernilai benar ya kan, bernilai salah kalau kedua-duanya salah ya kan. Jadi
Ini ada dua kondisi nih. Yang full ini. Kalau rear plus 2-nya sama dengan front, berarti itu cirinya full. Ya enggak? Ini pada situasi apa ini? Rear plus 2 sama dengan front. Atau front plus max size min 2 sama dengan rear. Ada yang punya ide? Full itu ketika semuanya sudah terisi. Kalau udah penuh, rearnya kan ada di 10 ya. Frontnya 0. 10 tambah 2, 12. Oke, ini kita tunda dulu pembahasan ini. Nanti kita coba bahas di pertemuan berikutnya tentang apa maksud dari kondisi is empty ini dan juga is full ya. Nanti kalian juga coba cari tahu pada kondisi seperti apa ini, kemudian ini untuk ngecek antriannya itu kosong atau tidak, kemudian ini, dan juga ini nih untuk mengecek ketika antriannya penuh gitu ya. Tapi jangan lupa tadi array-nya udah ditambahin satu sel lebih besar ya. Nah itu juga apa maknanya? Nanti saya coba cari tahu, kalian juga coba ya. Nah ini juga sama nih, size nih. Kenapa ngitung size-nya gini? Kan? Ya, ini sebenarnya lebih ke program, tapi tanpa kalian eksekusi juga kalian bisa nggak mencermati kenapa? Saya nggak minta untuk di run, untuk mencari tahunya, tapi pada kondisi seperti apa. Oke. Oke. Nah, ini berikutnya ada priority queues ya. Bentar. Nah, ini ada priority queues. Terus link list kan udah ya. Nanti ada trees sama oke. Untuk priority queues kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, kalau ada yang mau bertanya boleh silakan tanya.